Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jordan L. Anwar dengan NPM 1184026 dari kelas D4TI 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas UAS kecerdasan buatan. Yaitu saya mendapatkan tugas untuk melakukan identifikasi suara berdasarkan masalah ketika proyek 3 saya kemarin. Proyek kemarin yaitu proyek 3. Di dalam proyek 3 tersebut saya merumuskan masalah untuk membantu orang untuk mengetahui apa itu bisnis model kanvas, ya, dan bagaimana cara menggunakan bisnis model kanvas. Nah, masalah tersebut nantinya saya akan terapkan pemecahan masalah tersebut saya akan terapkan di dalam aplikasi identifikasi suara ini. Untuk konsepnya, aplikasi identifikasi suara yang saya buat ini itu yaitu seperti virtual assistant, ya, yaitu si aplikasi ini dapat merespon, ya, atau bahkan menjawab dari pertanyaan yang kita ucapkan atau perintah yang kita berikan. Tapi di sini karena ini program sederhana, maka perintah yang saya berikan ya sebatasnya saja, ya, sesuai dengan proyek yang saya buat. Nah, daripada pusing, sekarang kita langsung lanjut ke codingan, ya. Nah, di sini saya dalam aplikasi ini atau proyek ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, ya, dan kode editornya sendiri saya menggunakan Spider. Dan versi Python yang saya punya adalah versi 3.8. Nah, untuk membuat proyek ini kita membutuhkan 4 library, ya, yaitu pertama library speech recognition yang dapat kita install melalui cmd dengan perintah pip install speech recognition. Nah, fungsi dari library ini adalah untuk membantu si mesin mengenali atau mengetahui apa yang kita ucapkan, ya. Tanpa library ini, si mesin tidak akan dapat mengerti apa yang kita ucapkan, ya. Kita menggunakan speech recognition, ya. Nah, kemudian untuk library selanjutnya yaitu adalah library Python text to speech, ya. Text to speech 3 versi 2.90. Nah, text to speech ini berfungsi untuk mentranslate ucapan kita menjadi teks, ya. Yang tadi awalnya kita berbicara, ya, dikenal si mesin melalui speech recognition. Nah, setelah dikenali speech recognition, maka akan diubah menjadi sebuah teks oleh si library PY Python text to speech ini, ya. Untuk melakukan instalasinya melalui cmd, kita dapat melakukan perintah pip install pyttsx3, ya. Kemudian tidak kalah penting yaitu adalah PY audio, ya. Library ini kita gunakan untuk si mesin agar dapat berbicara dengan kita, ya. Yang tadinya speech recognition kita berbicara dengan mesin, sedangkan PY audio itu membuat si mesin dapat berbicara dengan kita. Dan salah satu fitur yang menarik kemudian adalah si library PY WhatKit ini, ya. Sebenarnya library ini adalah library untuk mengirim sebuah pesan WhatsApp, tetapi di sini tertulis it has several other features too, ya. Yang kita gunakan yang ini, ya, sebagian, ya, bukan semuanya, yaitu
yaitu fitur play on YouTube ya. Kita nanti akan dapat melakukan perintah untuk si mesin mencarikan sesuatu di YouTube berdasarkan keyword yang kita ucapkan. Yang pertama, yang kedua adalah dapat membuat si Python ini untuk mencarikan sesuatu berdasarkan keyword yang ucapkan melalui Google ya. Nah, itu untuk belasan library-nya. Kemudian kita kembali ke codingan. Setelah kita install ya, kita panggil dalam codingan yaitu kita panggil speech recognition yang kita singkat menjadi SR. Kemudian import Python text to speech tree. Kemudian kita import py.watkit. Nah, tadi kan kita installnya 4 library. Yang kita panggil kok cuma 3. Nah, sebenarnya yang py audio itu sebenarnya sudah ada di py Python text to speech ya. Tapi kita membutuhkannya lagi supaya si mesin itu dapat terhubung melalui speaker kita ya, sehingga dapat berbicara. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita panggil, itu tidak serta-merta library-nya itu dapat langsung digunakan, tapi harus kita inisialisasi terlebih dahulu. Ya, pertama untuk melakukan inisialisasi library speech recognition, kita menginisialisasinya di dalam variabel listener ya. Kemudian kita panggil SR untuk memanggil library. Terus kita gunakan atribut recognizer ya, function recognizer untuk mengenali suara kita. Nah, kemudian setelah itu kita buat variabel engine ya. Kemudian si variabel engine itu akan melakukan inisialisasi ya, inisialisasi atau si Python text to speech ini agar dapat digunakan. Nah, secara default ya, si Python text to speech ini kan dapat berbicara. Nah, si Python text to speech secara default itu mempunyai suara cowok ya. Suara cowok. Nah, kita akan merubahnya menjadi suara cewek ya dengan membuat sebuah variabel dengan nama voice. Kemudian kita ingin mendapatkan properti voice ya, di mana ya voice ini yang menentukan suaranya, nilai dari voice ini yang menentukan suaranya cewek atau cowok. Nah, kita dapatkan propertinya yaitu voice. Setelah kita mendapatkan propertinya, kita rubah nilainya ya. Yang awalnya adalah nilainya 0 ya, yaitu cowok, jadi indeks ke-1 yaitu cewek ya. Kita simpan sebagai ID. Nah, setelah itu selanjutnya kita buat sebuah function tab ya, di mana si function ini akan memiliki parameter text ya, di mana di dalam function ini akan membuat si mesin mengatakan teks ya, teks yang ada gitu ya, seperti parameternya, sehingga nanti si mesin akan mengatakan teks ya, teks yang ada yang diinputkan ya. Nah, selanjutnya kita buat sebuah function text comment ya, untuk melakukan perintah. Di sini kita membuat try except ya. Pertama, karena kita
mesinnya tereksekut adalah pertama nanti si mesin akan mengeksekusi sebuah perintah di dalam yang ada di dalam try. Jika perintah itu tidak terpenuhi, maka si mesin akan menjalankan, yaitu kita akan perintah pass, yaitu si mesin tidak melakukan apa-apa. Terus dan programnya akan terus dilakukan berdasarkan komennya ya, perintahnya. Seperti itu. Nah, di dalam try ini kita buat si mesin itu kan kita kan berbicara dengan si mesin. Nah, tapi si mesin itu tidak tahu kita berbicaranya melalui apa gitu. Kita definisikan si mesin dapat mengenali suara kita melalui perantara mikrofon ya, sebagai sumbernya, sumber suaranya. Nah, ketika si mesin siap untuk mengenali suara, maka kita akan mencetak tulisan listening ya, yang menandakan si mesin itu siap untuk memahami atau memahami apa mengerti apa yang kita ucapkan ya. Nah, kemudian kita buat sebuah variable voice ya, voice. Kemudian kita listener.listen. Nah, untuk membuat si mesin itu mengenali suara atau memproses suara yang ada di dalam mikrofon tadi ya. Ya. Kan kita tadi ngomong sama mesin ya. Ngomongnya kan melalui mikrofon. Itu tidak serta-merta mesin itu langsung paham. Maka kita perlu sebuah perintah ini sehingga itu membuat si mesin itu mengerti itu. Perintah yang kita ucapkan itu yang suara yang diproses mesin itu hanya suara yang masuk melalui mikrofon ya. Kalau suaranya tidak melalui mikrofon atau misalnya kita ngomong sama mouse, secara otomatis si mesin ya tidak akan dapat apa-ngapain ya kan, karena kita mendefinisikan sumbernya melalui mikrofon ya. Nah, kemudian kita membuat sebuah variabel comment ya. Setelah kita mengenali suaranya ya, kali suara yang sebagai suara kita untuk si mesin, kemudian nanti kan si mesin akan berbicara. Nah, mengenali apa yang kita bicarakan. Nah, untuk mengenali apa yang kita bicarakan, kita menggunakan bantuan si Google ya. Sehingga karena kita menggunakan bantuan si Google ini, maka ketika kita menjalankan program ini, pastikan komputer kita itu terkoneksi dengan internet, karena untuk mengenali suara kita membutuhkan bantuan dari Google ya. Sehingga ketika mengenali suara kita harus terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian setelah si Google itu mengenali suara kita, maka suara kita akan dirubah menjadi teks oleh library Python text to speech ya. Secara nanti otomatis akan dituliskan, tapi kita membuatnya dituliskan dalam bentuk lowercase ya, yaitu kecil ya, huruf kecil semua ya tulisannya. Nah, ini fitur menariknya, yaitu kita buat perulangan ya, berulang, di mana jika kita menjalankan mesinnya dan kemudian memanggil Alexa ya, maka otomatis si mesin akan
melakukan respon ya. Respon untuk menunggu perintah apa yang kita sambil menunggu perintah yang kita berikan gitu ya. Nah, jika kita tidak menyebutkan nama Alexa, maka si mesin itu akan menjawab, tolong panggil saya gitu. Kalau nggak dipanggil, itu tidak menyebutkan nama Alexa atau namanya, maka si mesin itu tidak akan merespon gitu. Tidak akan merespon perintah yang kita berikan gitu kan. Nah, perintahnya yang kita berikan kan di sini gitu kan. Ini perintahnya ya. Ketika kita manggil Alexa gitu, maka kita dapat melanjutkannya dengan perintah-perintah di bawah ini. Nah, jika kita memanggil perintah-perintah di bawah ini tanpa menyebutkan Alexa, maka perintah-perintah di bawah ini tidak akan dieksekusi oleh si Python ya. Tapi si Python akan berkata, please call me master gitu ya. Nah, itu singkatnya. Kemudian untuk perintah yang saya berikan ya, pertama, ketika kita menyebut, sebelumnya kita kan tadi kan untuk membuat si mesin respon, kita harus memanggil namanya itu Alexa. Tapi di beberapa fitur ini, kita akan melakukan sebuah pencarian gitu. Kan Alexa itu universal kan. Nah, sehingga untuk tidak mengacaukan pencarian tersebut, maka ketika suara kita rubah menjadi teks, maka kita mereplace Alexa ini menjadi kosong ya, atau dihapus gitu. Sehingga itu tidak akan mengganggu pencarian yang kita lakukan gitu untuk di beberapa perintah yang kita berikan ya. Nah, setelah kita mengucapkan si namanya itu Alexa, kita dapat melakukan beberapa perintah ya. Yang pertama adalah perintah untuk melakukan pencarian di YouTube ya. Yaitu ketika kita menyebutkan kata play, maka secara otomatis si mesin akan tertrigger untuk mencarikan apa yang kita omongkan ya, tapi tanpa menginputkan kata Alexa dan play kan gitu. Misalnya kita ingin mencari lagunya Bruno Mars gitu, maka kita perintahnya dengan nama Alexa play Bruno Mars gitu. Nah, secara otomatis nanti si Python ini akan membuka YouTube berdasarkan parameternya, yaitu tadi Bruno Mars gitu. Sebenarnya parameternya yaitu Alexa play Bruno Mars. Tapi di sini pertama kita di sini kita mengganti kata Alexa dengan kosong, maka dihapus si kata Alexanya, dan kemudian yang kedua kita di sini juga mereplace kata play ya, sehingga yang ada atau yang dicetak itu cuman si nama lagunya itu si play Bruno Mars ya. Ya, Bruno Mars. Kemudian setelah si mesin itu mengerti apa yang kita katakan, maka si mesin akan berbicara playing plus nama lagu ya, nama lagunya. Ya. Nama lagunya yang kita tadi cari misalnya. Tadi kan kita kan ngomong Alexa play Bruno Mars. Maka
Jika si mesin mengerti omongan kita, maka dia akan meresponnya dengan playing Bruno Mars, dan secara otomatis si Python ini akan membuka browser dan menyetel lagu Bruno Mars di YouTube ya. Itu untuk perintah pertama. Untuk perintah kedua yaitu find ya. Ya seperti tadi, si untuk perintah find ini untuk mencari sesuatu melalui Google ya. Tadi yang di play melalui YouTube, sedangkan di find itu melalui Google. Ya, seperti tadi ketika kita melakukan trigger perintah yaitu find, maka secara otomatis si mesin ini akan mencarikan ya sesuatu yang kita bicarakan, tapi dengan mereplace kata Alexa dan find tadi ya, dia hapus gitu ya, sehingga yang hanya tersisa parameter selain Alexa dan find untuk dilakukan searching. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya membuat kasusnya seperti apa? Membuat aplikasi ini dan mahasiswa ini berdasarkan kasus proyek saya, yaitu bisnis model Canvas. Nah, di sini saya membuat sebuah istilah-istilah di dalam bisnis model Canvas ya. Ada beberapa istilah, itu pengertian bisnis model Canvas itu sendiri, terus bagian-bagian dari bisnis model Canvas ya sebagai perintah. Nah, jika istilah-istilah tersebut kita ucapkan, maka secara otomatis si mesin akan menjelaskan gitu mengenai istilah yang kita ucapkan gitu. Ketika kita bicara Alexa, what is business model Canvas ya, maka secara otomatis si mesin akan berbicara ini. The business model Canvas was proposed by Alexander Osterwalder bla 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 gitu ya. Ya. Dan begitu juga untuk perintah selanjutnya gitu. Walaupun kita berbicaranya kita tambah-tambahin gitu. Jika ada kata-katanya ada kata activities ya, maka secara otomatis si mesin akan ke-trigger dan mengucapkan kata-kata kita ini gitu. Ya. Tapi balik lagi di sini adalah sebuah perulangan. Nah, jika kita berbicara play Alexa, what is business model Canvas gitu. Misalnya kita bicara seperti itu, maka secara otomatis si Alexa ini atau si Python ini tidak akan berkata the business model Canvas bla bla bla, akan tetapi dia akan ke-trigger membuka YouTube dan mencari query ya, mencari parameter yang kita ucapkan yaitu business model Canvas seperti itu ya. Karena di sini sebuah perulangan ya, yaitu yang kita eksekusi dari sini perintah play gitu. Sehingga setelah kata play itu dianggap bukan sebuah perintah tapi melakukan sebuah parameter yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian karena itu sebuah perulangan, nah jika tadi kita tidak mengucapkan namanya dengan Alexa, maka si Alexa-nya akan berbicara, please call me master gitu. Nah, kemudian jika ketika kita menjalankan si mesin, kita memanggil nama Alexa, tapi setelah kita memanggil Alexa itu kita tidak memberikan perintah selain di bawah ini, maka otomatis si mesin akan menjawab, please say the command again gitu. Berikan saya perintah lagi, soalnya karena si mesin tidak mengerti apa yang kita ucapkan gitu ya. Kemudian setelah kita itu dan kita lanjutkan. Nah,
Di sini kan tadi kan kita menggunakan try dan except. Nah, jika si perintah di dalam try ini tidak terlaksana, maka kita akan lanjutkan perintah yang di dalam except, yaitu pass. Maksudnya di sini jika tidak ada perintah try yang dieksekusi, maka si Python akan menjalankan perintah di except, yaitu pass, yaitu si Python tidak ngapa-ngapain, ya. Kemudian kita kembalikan nilai komennya. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, karena kita ingin program ini tidak hanya menerima satu perintah terus berhenti, maka kita membuat sebuah function while true, yaitu take command. Sehingga ketika kita berhasil mengeksekusi satu perintah, maka si program itu tidak akan berhenti gitu. Misalnya kan kita bilang Alexa play Bruno Mars gitu kan. Setelah si mesin itu bicara playing Bruno Mars dan membuka YouTube Bruno Mars, maka kita dapat memberikan perintah lagi gitu, karena programnya tidak berhenti. Nah, itu penjelasannya. Kemudian kita langsung ke prakteknya saja ya. Ya, karena ini menggunakan internet ya, jadi kecepatan program ini ya menyesuaikan dengan kecepatan internet kita. Ya karena di sini saya juga memiliki masalah dengan internet, yaitu sendat-sendat, maka sepertinya program ini juga akan berjalan ya memakan waktu cukup lama lah. Nah, kemudian kita eksekusi langsung. Nah, kalau seperti ini si mesin kan belum. Nah, ini baru mulai berbicara. Kita perintah Alexa play Bruno Mars. Please call me master. Nah, dia tidak mengerti. Kita lagi Alexa play Bruno Mars. Playing Bruno Mars. Kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kan langsung Bruno Mars. Nah, Please call me master. nah, You in position yet? si ininya programnya si Please call me YouTube-nya master. jalan, terus si Alexa-nya tetap berjalan ini, tidak berhenti kan? Dia tidak mengerti apa yang kita ucapkan, terus dia Please call me melakukan. master. Nah, please call me master, please call me master, karena dia tidak mengerti dan karena program ini tidak berhenti. Nah, kemudian kita stop dulu, terus kita coba perintah lainnya ya. Perintah lainnya. Alexa, find business model canvas. Searching business model canvas. Nah, tekan. Nah, bener kan? Kayak yang ke trigger itu yang ini. Yang perintah find, bukan business model canvas. Terus kita coba lagi, karena programnya berhenti, karena koneksi. Alexa, what is business model canvas? The business model canvas was proposed by ketrigger Alexander kan? Osterwalder based on his earlier book, Business Model Ontology. It outlines 9 segments which form the building blocks for the business model in a nice one-page canvas. The business model canvas reflects systematically on your business model, so you can focus on your business model segment by segment. This also means you can start with a brain dump, filling out the segments that spring to your mind first and then work on the empty segments to close the gaps. The following list with questions will help you brainstorm and compare several variations and ideas for your next business model innovation. Nah, coba sekarang kita melakukan perintah tanpa menyebutkan nama Alexa ya. Kita stop dulu. Nah, tadi kan kita melakukan perintah Alexa play Bruno Mars dan berhasil. Coba kita bilang play Bruno Mars ya, tanpa menyebutkan nama Alexa. Play Bruno Mars. Please say the command again. Nah,
kan tidak ada kata Alexa, maka dia akan triggernya please say the command again. Coba. What is Please say the business command again. model canvas? What is business model canvas? Please call me master. Kan? Coba kita bicara Alexa. Tadi kan kita bicara si menyebutkan perintah tanpa menyebutkan si Alexa gitu kan, responnya please call me the master. Dan kita bicara Alexa, tapi kata-kata selanjutnya tidak ada yang dalam perintah ini, maka secara otomatis mesinnya akan bicara please say the command again ya. Karena belum jelas, saya ulang lagi ya. Alexa, I am handsome. Please say the command again. Nah, tidak tahu kan? Ya. Alexa, who is me? Oh, error ya. Alexa, who is me? Please say the command again. Nah, who is me kan tertulis kan, tapi dia tidak tahu gitu, soalnya tidak ada perintahnya itu. Ya. Nah, Please call me master. Itu aplikasi dari saya dan beberapa penjelasannya. Nah, untuk fungsinya ya seperti itu. Ini membantu kita sebagai bot ya. Selain saya punya web, di sini ada botnya untuk membantu orang untuk mengenali apa bisnis model canvas jika orangnya malas membaca ya. Jika malas membaca, mereka bisa menanyakan istilah-istilahnya di dalam melalui bot ini, sehingga bot ini akan menjelaskan gitu. Tetapi di sini hanya mensupport untuk bahasa Inggris saja ya. Sedangkan untuk bahasa Indonesia sepertinya belum bisa ya. Kita coba pakai bahasa Indonesia ya. Alexa, play Aku Rapopo. Please say the command again. Alexa, play Aku Rapopo. Playing Aku Rapopo. Oh, coba ya. Aku Rapopo. Apakah bisa? Aku ikhlas. Please call me master. Kita coba lagi. Please call me master. Alexa, find Jokowi. Searching Joey. Kan? Ya, pronoun kita harus juga benar ya. Coba lagi ya. Please call me master. Alexa, find Jokowi. Nah, responnya lama ya karena internet ya. Ya gitulah. Cepat tidak responnya tergantung internet kita ya. Ya karena di sini kita Please say the command again. karena di sini kita tadi untuk mengenali mengenali kita menggunakan bantuan Google ya, sehingga kita membutuhkan internet. Nah, sekian penjelasan dan demo dari aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.